Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, soleh-soleha ibu. Kaifa halukum? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian semoga antum dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari setiap materi pembelajaran kita di tiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai rantai makanan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan setelah ini antum mengetahui pengertian dari rantai makanan. Kemudian kita akan belajar juga mengenai jaring-jaring makanan. Diharapkan antum mengetahui yang mana yang merupakan jaring-jaring makanan dan sebagainya. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha ibu, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi anak ibu, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah menciptakan bumi ini terhampar luas untuk kita makhluk ciptaannya. Ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, yang kemudian buah itu bisa dimakan oleh hewan-hewan atau dimakan juga oleh manusia. Selain buah-buahan, ada juga daunnya yang bisa dimakan oleh hewan seperti ulat dan sebagainya, kambing dan sebagainya. Tentu semua ini nanti akan saling berkaitan dengan yang namanya rantai makanan. Maka dari itu, mari kita sekarang membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Yang pertama, produsen. Kemudian, produsen menghasilkan makanan yang akan dimakan oleh konsumen. Konsumen ketika dia mati akan diuraikan oleh dekomposer. Setelah itu kembali ke tanah sebagai pupuk dan tumbuhlah lagi tumbuhan-tumbuhan produsen. Contoh padi, ulat, katak, ular, burung elang, dan jamur. Yang pertama, padi atau rumput bertindak sebagai produsen. Padi ini dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang bertindak sebagai konsumen tingkat 4. Pada rantai makanan ini, elang ketika mati nanti akan diuraikan oleh bakteri dan jamur atau disebut dekomposer. Kemudian membentuk humus pada tanah, membentuk tanah yang subur, ditumbuhilah lagi oleh tumbuh-tumbuhan seperti rumput atau padi. Kemudian jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Coba kita lihat sekarang. Jaring-jaring makanan itu gabungan dari beberapa rantai makanan. Contohnya seperti ini. Daun pada pohon, kemudian padi sebagai produsen. Tanaman hijau ini dapat dimakan oleh berbagai hewan. Dapat dimakan oleh ulat, dapat dimakan oleh belalang, dan dapat dimakan oleh tikus. Padi dapat dimakan oleh tikus. Kemudian ulat dan belalang dapat dimakan oleh ayam. Ayam sebagai
konsumen tingkat 2. Kemudian tikus ini dapat dimakan oleh elang. Selain elang, ular juga bisa makan tikus. Kemudian ulat bisa dimakan oleh katak. Kemudian belalang juga bisa dimakan oleh katak. Selanjutnya, ayam dapat dimakan oleh elang. Kemudian katak dapat dimakan oleh ular dan ular dapat dimakan oleh elang. Elang di sini bertindak sebagai konsumen tingkat akhir atau konsumen yang paling tinggi tingkatannya. Inilah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Ada berbagai rantai makanan yang tergabung di sana, membentuk satu kesatuan. Jadi, untuk jaring-jaring makanan atau rantai makanan yang terdapat di dalamnya dalam suatu ekosistem harus seimbang. Jika ada satu saja rantai makanan yang terputus, maka ekosistemnya akan terganggu. Baik soleh-soleha ibu, itulah tadi materi kita mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum silahkan pelajari kembali materinya di halaman 48 sampai halaman 53 untuk persiapan ujian semester. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.